Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita pun harus senantiasa mendoakan, barangkali ada saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Kita lihat beberapa hari ini Pak ini nggak kelihatan juga, Pak Sambas, Pak Rudi ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 236. Halaman 38 Al-Baqarah ayat 236. Kita bahas tajwidnya dulu Pak. La mantabi alif. Nah ini la-nya la nafi, la yang berfungsi untuk meniadakan. Juna mantabi alif. Alain, alai madlain atau harap lin. Jadi dibaca agak panjang walaupun tidak sepanjang mantobi'i, karena tidak jatuh pada wakof tapi di tengah-tengah kata ini. Alaikum idhar safawi. Mim mati ketemu hamzah secara terpisah. Nah itu huruf hamzah ditulis di bawah gitu ya, di bawah alif, karena hamzahnya di kasroh. Nah, tapi ini jarang ini. Biasanya kalau di kasroh itu di bawah iya gitu. Biasanya di bawah iya. Jadi kum idhar safawi itu mimnya ditahan 2 ketukan biar nampak jelas ya, biar terdengar jelas. Ing ifah hakiki, nun mati ketemu dengan to, tolak laka alkolah sudro. Jadi dibacanya itu dipantulkan secara ringan. Qalqalah itu memantul Pak. Tumun idgham samsiah gunnah. Asalnya itu mimnya sukun itu Pak. Asalnya itu talaqtum. Tapi dikarenakan setelah mim ada huruf mati yaitu lam yang mati, maka mimnya diaktifkan dengan doma. Jadi tumun nisa mad wajib muttasil. Mantabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Ma mantabi alif, lam idhar safawi. Mim mati ketemu ta. Jadi betul-betul mimnya dibaca jelas di bibir. Tamassu mantabi wawu
hunna gunnah itu nun atau mim yang bertasdid, artinya mendengung gunnah itu. Au mad lain tafridu madhabi wawu lahunna gunnah fari mad tabi'iyya dhoh. Nah, kalau mau berhenti di situ itu kan ada waqaf jaiz atau waqaf jawaz, boleh berhenti boleh tidak. Kalau berhenti tak marbutohnya, jadi ada tak marbutoh, ada tak tanis. Ini tak marbutohnya dibaca sukun, fariidhah. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah, Al-Baqarah ayat 236 ini membahas tentang wanita-wanita yang dicerai, di mana dia itu belum disentuh ya, atau belum dicampuri oleh suaminya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun seorang suami manakala dia menikahi seorang wanita kemudian belum disentuh. Nah, di situ kan otomatis di dalam itu bicara tentang iddahnya bagaimana, berbicara tentang mas kawinnya bagaimana, atau berbicara tentang apa yang harus diberikan kepada wanita-wanita yang dicerai sementara dia belum dicampuri, belum digauli. La junaha, la tidaklah junaha berdosa. Atau terkadang ada yang menafsirkan la junaha, tidak ada kewajiban. Nah, karena tidak ada kewajiban, maka sekalipun tidak melakukan, ya, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan atau apa yang umumnya harus dilakukan, itu tidak menjadi dosa. La junaha, tidak ada kewajiban sehingga tidak berdosa, gitu Pak. Alaikum, atas kalian. Nah, kenapa kok di sini menggunakan alaikum? Karena kan sebetulnya memberikan mahar itu hukumnya wajib. Seorang suami atau seorang pria ketika dia menikah lalu memberikan mahar kepada wanita ataupun calon istrinya, itu hukumnya wajib. Karena mahar itu kan merupakan rukun ya, rukun daripada nikah itu diantaranya mahar, mas kawin. Makanya Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang waktu itu sangat tidak mampu atau sangat miskin, Nabi mengatakan, berilah dia mahar sekalipun dengan cincin yang terbuat dari besi. Itu menunjukkan betapa wajibnya yang namanya mahar itu. Nah, tetapi di sini tidak berdosa atau tidak ada kewajiban bagi kalian, wahai para suami, atau katakanlah wahai para pria yang akan menikah. Apa tidak memberikan mahar, Pak? Tidak ada dosa, tidak ada kewajiban jika tidak memberikan mahar. Gitu. Kapan itu terjadi? Jika tolaktum. Tolaktum itu gabungan dari tolako dan antum. Jika tolako mencerai tum kalian an-nisaa, wanita-wanita
atau istri-istri malam tamassuhunna, malam ya, manakala belum tamassu, nah, kalian menyentuh hunna mereka, atau tafridu. Nah, ini lamnya mengikuti kepada yang sebelumnya Pak, kepada malam, atau lam tafridu, kalian belum menetapkan. Faridoh itu kan kewajiban, kewajiban itu ketetapan itu Pak. Jadi fardu itu ketetapan, kewajiban. Atau kalian belum mewajibkan, belum menetapkan lahunna, bagi istri-istri kalian itu fardhah, kewajiban, ketetapan. Jadi begini nih Pak nih, dari kalimat itu pertama Allah mengabarkan, dan ini merupakan sebuah keringanan ini Pak, sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi suami-suami yang mencerai istrinya. Pertama, dia itu mencerainya sementara istrinya belum dicampuri, belum digauli. Maka dari yang tadinya hukum memberi mahar itu wajib, itu turun Pak, turun, itu menjadi tidak wajib. Kan tadi kita katakan bahwa hukum memberi mahar itu wajib karena mahar itu termasuk rukun nikah. Tetapi karena si istrinya itu belum disentuh, belum dicampuri, maka sekalipun tidak memberi mahar itu tidak berdosa. Tidak berdosa Pak. Tapi kalau seandainya dicampuri lalu tidak memberi mahar, ya berdosa. Karena mahar itu wajib. Sekalipun boleh juga kalau mau dipinjam gitu. Umpamanya suami itu betul-betul butuh, ya boleh meminjam. Tetapi kalau meminjam kan hutang, otomatis harus dibayar kalau hutang. Kan dalam kasus bisa begini Pak, ada istri-istri itu yang dinikah, lalu dinikahnya itu dicerai setelah dicampuri, otomatis itu wajib dibayar mahar dan tidak boleh diambil lagi maharnya, kecuali kalau si istri yang menggugat cerai gitu, itu beda lagi ceritanya. Kemudian yang kedua, ada istri-istri itu yang dicerai kemudian dia itu belum disentuh, belum dicampuri. Nah, di situ suami tidak ada kewajiban untuk membayar mahar. Tapi dalam kalimat berikutnya ada anjuran memberikan hadiah Pak. Yang ketiga, istri-istri yang dicerai kemudian belum dicampuri tetapi maharnya sudah ditetapkan gitu. Sudah disebutkan macam maharnya apa, jenis maharnya apa, ukurannya berapa, tetapi belum diberikan, nah, cuman belum dicampuri lalu bercerai. Nah, di ayat yang 236 ini baru bicara yang perempuan yang dinikahi ya, kemudian belum dicampuri dan juga belum ditetapkan maharnya. Allah mengatakan tidak berdosa seandainya suami itu tidak memberikan mahar atau tidak ada kewajiban memberikan mahar. Umpamanya jam 8 pagi sepasang laki-laki perempuan itu melangsungkan akad pernikahan.
lalu beres pernikahan jam 12 siang cerai gitu. Atau keesokan harinya cerai, tetapi belum disentuh si perempuan itu. Dalam arti belum disentuh itu bukan berarti belum berjabatan tangan atau belum bersenggolan ya, belum dicampuri atau belum digauli, pokoknya masih gadis lah, masih perawan. Nah, seandainya belum dicampuri kemudian terjadi cerai, maka tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki itu untuk memberikan mas kawin manakala belum ditetapkan apa macam mas kawinnya, apa jenis mas kawinnya, atau berapa ukuran mas kawinnya. Tidak ada kewajiban sama sekali itu, Pak. Karena tidak ada kewajiban, sekalipun tidak memberi mas kawin tidak berdosa. Kan kawinnya gitu jadi gitu kan. Atau kan belum dicampuri gitu. Nah, tetapi ini Allah menganjurkan untuk memperhatikan hablum minan nas, memperhatikan bagaimana menjalin hubungan yang baik di antara sesama manusia. Makanya dalam kalimat berikutnya nih, wa matti'uhunna. Mut'ah itu kan kita sering mendengar bahwa dalam ajarannya orang-orang Syiah itu ada kawin mut'ah gitu. Mut'ah itu diambil dari kata mata'a itu, Pak. Jadi wa matti'u, dan gembirakanlah, senangkanlah hunna, mereka istri-istri yang dicerai sebelum dicampuri dan sebelum ditetapkan maharnya itu, dengan cara apa? Dengan cara memberikan hadiah, Pak. Dengan cara memberikan ya semacam uang kadedeh gitu, pelipur sedih, pelipur lara gitu. Kan bagaimanapun orang yang mau yang melangsungkan akad pernikahan itu kan sudah menghabiskan biaya yang cukup besar, Pak. Apalagi kan kalau zaman sekarang barangkali ada menyebarkan undangan, mengundang tamu, menyediakan makan. Nah, tiba-tiba tidak jadi, dicerai oleh suaminya itu, sementara dia belum disentuh. Nah, maka untuk memperbaiki ya, atau untuk tetap supaya hubungan persaudaraan itu berjalan dengan baik, berikanlah mut'ah. Dalam arti mut'ah di sini jangan dipahami seperti yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Berikanlah hadiah sejumlah harta gitu ya. Terlebih-lebih hadiahnya itu yang ada kaitannya dengan mas kawin, Pak, yang umumnya diberikan dalam bentuk mas kawin. Bisa berupa uang, bisa berupa perhiasan gitu. Nah, bagaimana kan belum disebutkan jenis perhiasannya gitu, atau belum disebutkan jenis mas kawinnya. Para ulama mengatakan kalau belum disebutkan jenis mas kawinnya, berilah hadiah yang semisal seperti yang pernah diberikan kepada saudara-saudaranya. Jadi barangkali si wanita itu punya kakak gitu. Dulu kakaknya pernah diberi perhiasan apa, nah itu. Atau punya saudara, nah dulu saudaranya pernah diberi perhiasan apa. Nah, ikutilah apa yang diberikannya itu semisal dengan apa yang pernah didapat oleh saudaranya.
Makanya para ulama itu membagi mas kawin itu ada dua, Pak. Ada dua model mas kawin. Satu ada mas kawin misil, Pak. Mas kawin misil itu manakala seorang suami belum menyebutkan macam dan jenis mas kawin. Kemudian terjadi perceraian. Maka kalau dia itu ingin memberikan tadi berupa hadiah, sementara mas kawinnya belum disebutkan, carilah mas kawin yang semisal dengan saudara yang pernah menikah gitu. Yang kedua ada mas kawin musamma itu, Pak. Itu untuk ayat yang 237 itu mas kawin musamma itu. Mas kawin yang sudah ditetapkan, macamnya sudah ditetapkan, katakanlah macamnya perhiasan atau macamnya uang gitu. Jenisnya pun sudah ditetapkan, katakanlah jenisnya umpamanya emas gitu, atau perak gitu, atau intan atau mutiara, atau katakanlah jenisnya itu cincin atau kalung gitu, Pak ya, gelang gitu. Termasuk ukuran ataupun nominalnya pun sudah ditetapkan, umpamanya sekian gram gitu, kalau uang sekian. Nah itu namanya mahar musamma, itu mahar yang sudah disebutkan dan ditentukan baik macam, jenis ataupun ukurannya. Nah, untuk ayat 236 ini bicara tentang mahar yang misil bagi perempuan yang dicerai sebelum sentuh. Maka carilah mahar atau berikanlah bukan mahar tapi ya, berikanlah hadiah yang semisal dengan hadiah yang pernah berikanlah hadiah yang semisal dengan mahar yang pernah didapat oleh saudara-saudaranya. Nah, berapa ukurannya itu? Enggak ditetapkan, Pak. Kalau belum disentuh dan belum disebutkan, belum ditentukan maharnya, enggak ada ketentuan. Cuman Allah mengatakan alal musi'i. Musi itu wasi'ah itu. Wasi'ah itu luas, Pak, artinya. Jadi alal musi'i bagi orang yang luas, maksudnya orang yang cukup lah, atau orang yang punya kelebihan harta, orang yang punya hartanya leluasa gitu. Dalam bahasa kita disebut orang kaya gitu, Pak. Qadaruh, nah itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadar kekayaannya. Wa'ala, dan terhadap al-muqtiri. Nah, al-muqtir itu kebalikan dari al-musi. Dan bagi orang-orang yang sempit ya, dalam arti punya hartanya terbatas, dalam bahasa kita orang fakir, orang miskin, qadaruh itu pun sesuai dengan kemampuannya. Yang tentu saja kita sering mengatakan bahwa ketika bicara dengan tentang kemampuan, itu adalah kemampuan yang maksimal gitu, Pak. Bukan kemampuan yang minimal. Sekarang begini, ada orang yang hartanya itu melimpah, lalu dia menikah dengan seorang wanita, kemudian dicerai sebelum disentuh dan belum juga ditetapkan maharnya. Dia rumah punya gitu, Pak, mobil punya, motor punya, gaji gede, lalu dia berikan hadiah 1 juta,
secara hukum tidak berdosa itu mengasih hadiah 1 juta kepada mantan istrinya yang tidak jadi dinikah itu. Tetapi kan tidak wajar gitu ta. Banyak teuing gitu imah boga mobil boga motor boga gaji gede mere 1 juta. Itu kan mampunya segitu. Nah itu kan sering kali orang itu seperti itu. Jadi disesuaikan dengan adat, dengan budaya, dengan hal-hal yang umum berlaku di masyarakat. Ini kalau orang itu kemampuannya, kekayaannya seperti ini, pantasnya ngasih hadiah itu berapa gitu. Begitu pula bagi orang-orang yang fakir, orang yang miskin, tentu memberikan kepada wanita yang dicerai sebelum dicampuri dan belum ditetapkan nikahnya itu pun kemampuan berdasarkan kemampuan yang maksimal, bukan berdasarkan kemampuan yang minimal. Jadi ada batas minimal, ada batas maksimal. Carilah batas yang maksimal. Makanya nih dalam kalimat berikutnya nih, mataan itu sebagai pemberian, sebagai kesenangan, sebagai kegembiraan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, nanti masyarakat kan bisa menilai pasnya orang kaya memberi kepada perempuan yang dicerai sebelum dinikah berapa, pasnya orang miskin berapa. Hal-hal seperti itu nih, makanya di sini dikatakan bil ma'ruf, Pak. Bil ma'ruf. Karena begini Pak, bicara kebaikan itu nih Pak, bicara kebaikan itu satu, ada kebaikan yang sifatnya itu adil Pak. Ada kebaikan yang berkaitan dengan keadilan. Apa kebaikan yang berkaitan dengan keadilan? Yaitu kebaikan di mana orang itu melaksanakan sesuatu melebihi apa yang diwajibkan gitu, atau melaksanakan kewajibannya melebihi apa yang ditetapkan, dan juga mengambil haknya itu lebih sedikit dari apa yang dibolehkan. Itu adil itu Pak. Ada kebaikan yang berkaitan dengan ihsan. Kalau ihsan itu dia berusaha untuk melakukan kebaikan melebihi apa yang diwajibkan. Umpamanya begini nih, tadi kita katakan si wanita yang dicerai sebelum digauli dan belum ditetapkan mas kawinnya itu, secara aturan tidak ada berapa yang harus hadiah yang harus diberikan kepada wanita itu, nggak ada. Tetapi orang yang ihsan, orang yang baik Pak, dia akan berusaha untuk menjalin persaudaraan, persahabatan, menjaga persaudaraan, persahabatan, sehingga dia akan memberikan hadiahnya itu dengan jumlah yang besar. Ini memang nih, wanita ini tidak jadi saya nikahi gitu, belum juga saya gauli, belum saya campuri, tapi kan saya itu dengan keluarganya itu ingin tetap menjalin hubungan yang baik, tidak ingin ada permusuhan, tidak ingin ada kebencian, maka saya akan berikan hadiah, bahkan boleh jadi hadiahnya itu melebihi mas kawin pada umumnya Pak. Itu mestinya begitu, atau bagusnya begitulah, bukan mestinya, bagusnya begitu. Karena bagaimanapun ketika orang itu dicerai Pak, sekalipun dia belum dicampuri, sakit hati ada itu Pak, dan potensi untuk retaknya hubungan persaudaraan ada itu. Nah maka untuk menghindari keretakan, putusnya hubungan persaudaraan, itu diberikan hadiah.
Di sini disebutnya itu. Berikan hadiah. Kita lanjutkan, hakon ini Pak. Hakon itu merupakan ketetapan alal muhsinin, bagi orang-orang muhsin itu Pak. Artinya orang-orang muhsin itu sekalipun tidak ada aturan pasti berapa hadiah yang harus diberikan, dia akan mencari atau akan memberikan yang terbaik, Pak, yang terbesar. Makanya tadi kita katakan, kalau kita bicara melaksanakan kebaikan, ada orang itu yang melaksanakan kebaikan itu pas-pasan itu Pak, pas-pasan aja. Umpamanya begini, umpamanya dipinta sumbangan, lalu sumbangannya itu ditetapkan, bapak-bapak kita nyumbang yuk untuk saudara-saudara kita per orang 100.000. Nah, ada orang itu yang memberikannya pas 100.000, itu adil itu Pak, sesuai dengan apa yang ditetapkan itu. Tapi ada orang ihsan, saya mau ngasih 150 gitu, dilebihin dari apa yang ditetapkan gitu. Nah, makanya di sini itu ada semacam anjuran bahwa wanita-wanita yang dicerai sekalipun belum disentuh, bahkan belum ditetapkan maharnya, itu bagusnya itu berbuat ihsan, melebihi ketetapan yang berlaku umumnya di masyarakat itu. Melebihi kepantasan lah Pak, melebihi kepantasan. Kenapa? Karena menjaga hubungan persaudaraan itu sangat penting itu Pak. Jangan sampai gara-gara terjadi kawin menjadi tewawuh, menjadi teakur gitu. Itu kan luar biasa. Islam itu sangat memperhatikan hubungan muamalah itu Pak, hubungan muamalah. Berikutnya nih Pak, 237. Ya. Ini ayat 236. Ayat 236 itu berbicara sesudah akad nikah. Kan ada kata-kata tolako. Kalau tolako itu kan mencerai. Ya, mencerai. Ya. Iya. Biasanya kan orang itu sebelum nikah itu suka dibicarakan gitu ya. Emasnya sekian atau uangnya sekian. Tetapi ada juga sebetulnya orang yang melangsungkan akad pernikahan itu belum membicarakan sampai kepada mau berikan macam apa mas kawinnya itu. Walaupun jarang terjadi itu. Untuk konteks hari ini jarang terjadi. Biasanya sebelum nikah itu sudah dibicarakan. Tetapi ada juga kasus-kasus yang ketika itu belum dibicarakan tentang mas kawinnya itu. Cuman jarang lah, jarang. Tapi jarang itu bukan berarti tidak ada gitu ya. Itu yang disebut dengan kasus-kasus yang sifatnya pencilan, langka itu. Nah, makanya dibahas nih di ayat yang 237 itu. Wa in, dan jika tolak, ini ada gabungan dari 3 huruf kata nih Pak nih. Tolako angtum hunna. Nah, itu Pak. Di wa in tolako angtum hunna digabung tolak tumuhunna. Dan jika kalian wahai para suami mencerai istri-istri kalian min qabli, sebelum angtamassuhunna, sama belum disentuh Pak, belum digauli, belum dicampuri. Tapi bedanya dengan ayat 237, waqad faradtum
Faradtum itu parodo plus antum. Waqad faradtum, dan kalian sudah menetapkan lahunna bagi mereka istri-istri yang dicerai sebelum dicampuri itu farido, kewajiban kalian. Artinya sudah ditetapkan maharnya. Jadi kalau yang 236 belum dicampuri, belum ditetapkan mahar. Kalau 237 belum dicampuri tapi sudah ditetapkan mahar. 236 itu namanya mahar misil. Disebut mahar misil karena belum ditetapkan maharnya. 237 disebutnya mahar musamma. Disebut mahar musamma karena sudah ditetapkan maharnya, baik macamnya, jenisnya ataupun ukurannya. Musamma itu kan nama, ismun itu kan. Nah, jadi dicerai sebelum dicampuri tapi mahar sudah disebutkan. Nah, bagaimana aturan Islam itu? Di sini Allah perintahkan fanisfu. Nah, maka kalian harus memberikan nisfu, separuh. Ma faradtum, apa yang sudah kalian tetapkan. Jadi umpamanya nih, ada seorang pria menikahi seorang wanita, lalu sudah ditetapkan maharnya, katakanlah biar gampang 10 juta kalau berupa uang, atau kalau berupa perhiasan emas 10 gram umpamanya. Sudah berlangsung akad pernikahan, maharnya pun sudah disebutkan. Tapi kemudian, setelah pernikahan berlangsung belum disentuh, keburu cerai. Nah, maka si maharnya itu yang wajib diberikan oleh si suami kepada istri yang dicerainya itu, karena dia belum dicampuri, itu separuh, Pak. Kalau dari 10 juta berarti 5 juta gitu, Pak. Kalau emas 10 gram berarti separuhnya 5 gram. Itu yang diperintahkan dalam Islam itu seperti itu. Kenapa kok beda dengan yang pertama? Yang pertama kan belum disebutkan maharnya. Yang kedua sudah disebutkan maharnya itu. Kenapa kok yang disebutkan itu harus berikan separuh? Itu kan lamun cek dalam istilah ieu mah, ibarat sangu geus ek dihuapkeun gitu, Pak. Geus ek nepi kana mulut teh. Tiba-tiba terjadi gitu tah. Kan asa ieu kumaha geuning nya. Geus ngarasa ek dahar, Pak, tapi terjadi dahar. Ieu perhiasan geus disebutkeun malah geus di tangan deh itu, di tangan istri. Tapi kemudian dia dicerai sebelum dicampuri. Maka itu Allah memerintahkan membayarnya itu separuh, nisfu. Tetapi ada pengecualian nih. Illa kecuali ayyafuna, kalian wahai para suami itu al-afwu, memaafkan. Dulu pernah kita bahas tuh dalam ayat sebelumnya, yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa gitu. Waktu itu kita jelaskan bahwa ada kaitan erat antara infak dengan memaafkan gitu, Pak. Makanya di sini Allah mengatakan illa ayyafuna gitu. Kecuali kalau kalian itu menginfakkan, memberikan, membebaskan, memaafkan. Nah, bagaimana memaafkan di sini maksudnya? Kecuali kalau kalian itu mau memberikan, Pak. Jadi sekalipun dia itu dicerai sebelum disentuh karena mas kawinnya sudah ditetapkan, mau saya bebaskan saja gitu. Dalam arti kalau suami yang membebaskan, dia memberikan secara penuh.
Kalau dia memberikan mas kawin 10 gram, dia berikan semuanya 10 gram. Atau kalau uang dia memberikan 10 juta, sekalipun dia mencerai sebelum disentuh, udahlah dikasihkan aja 10 juta. Tidak akan separuhnya 5 juta. Nah itu yang dimaksudkan ayyafun. Atau ya'fuwa, memaafkan, membebaskan, atau bahasa kita mah mengikhlaskanlah. Siapa alladzi, orang yang biyadihi, yang berada, yadun itu kan tangan Pak, kecuali kalau orang yang punya kewenangan itu memberikan kebebasan atau memaafkan, menginfakkan. Siapa yang dimaksud dengan au ya'fu alladzi biyadihi di sini? Itu wali Pak. Kalau tadi suami itu dari pihak laki-laki, kalau yang ini wali dari pihak perempuan. Kecuali kalau wali dari pihak perempuan itu mengatakan udahlah gitu. Iya kan nikahnya gitu jadi, dalam arti kamu kan belum menggauli anak saya, belum mencampuri anak saya. Sekalipun kamu sudah menetapkan mas kawinnya, karena kamu mencerai sebelum dicampuri, nggak usah memberikan apa-apa gitu. Uang mas kawin yang kamu sudah janjikan 10 juta kemarin, atau yang sudah kamu berikan 10 juta, nggak usah diberikan separuhnya, udah aja buat kamu semuanya. Atau emas yang 10 gram yang kemarin kamu berikan kepada anak saya, sudah aja bawa lagi semuanya. Kalau memang itu dilakukan dengan ikhlas Pak, dilakukan dengan ikhlas, tanpa ada paksaan, tanpa ada sungkunan gitu Pak, itu tidak mengapa, sekalipun si suami itu tidak memberikannya. Ini kan sama hubungan muamalah juga Pak, pentingnya menjaga hubungan muamalah. Jadi illa ayyafuna au ya'fu alladzi biyadihi uqdatan nikah. Kalau suami atau wali itu saling merelakan, suami mau merelakan ambil saja semuanya mas kawinnya, walaupun saya belum menyentuh kamu. Kata wali dari istri, tidak usah diberikan, bawa lagi aja semuanya, sekalipun kamu itu sudah menikahi anak saya tapi belum menyentuh istri anak saya. Tetapi ini dalam kalimat berikutnya Allah mengatakan wa ang ta'fuwa, wa ang ta'fuwa. Tetapi apabila kamu wahai para suami mengikhlaskan, menginfakkan, memberikan dengan penuh sukarela, akrabu itu lebih mendekati litakwa, kepada ketakwaan. Itu hampir mirip Pak dengan ayat 236. Kalau ayat 236 itu ada ungkapan haqqan alal muslimi alal muhsinin. Itu merupakan ketetapan bagi orang-orang muhsin. Artinya orang-orang muhsin itu akan menempuh cara yang terbaik dengan memberikan hadiah. Kalau di sini orang-orang bertakwa akan lebih memilih suami itu memberikan separuhnya, bahkan bisa jadi lebih dari separuhnya Pak. Jadi kalaupun di Al-Quran mengatakan berikanlah separuhnya, umpamanya mas kawinnya 10 juta nih, tapi karena dicerai sebelum disentuh, Al-Quran kan mengatur berikan separuhnya, berarti 5 juta. Lalu mau mengasih 6 juta, nggak apa-apa itu Pak, nggak jadi dosa. Mau ngasih 7 juta nggak apa-apa, bahkan mau dikasihkan semuanya pun nggak apa-apa itu. Jadi itu beda aturannya dengan aturan sholat Pak. Sholat maghrib tidak 3 rakaat, nggak bisa jadi 4 itu. Subuh 2 nggak bisa jadi 3, karena itu sudah dibatasi. Tetapi dalam hal ini, makanya kalau dalam ibadah harta nih Pak, dalam ibadah harta sekalipun lebih itu tidak jadi dosa. Beda
beda dengan ibadah jiwa, Pak. Kalau ibadah jiwa seperti sholat itu ya, itu tidak boleh lebih dari apa yang ditetapkan. Duhur 4 tidak boleh jadi 5 atau kurang jadi 3. Tapi kalau ibadah harta, zakat fitrah 2,5 kilogram umpamanya. Saya mau dilebihin aja nih, jadi 2,7, itu tidak sampai berdosa kalau dalam ibadah harta. Walaupun banyak ulama mengatakan sudah saja zakatnya 2,5, sisanya niatkan infak atau sedekah. Cuman kalaupun lebih itu tidak jadi berdosa itu. Bedanya ibadah harta dengan ibadah jiwa di situ. Kita lanjutkan nih. Wa ang ta'fuwa aqrabu littaqwa, tapi jika kamu itu memaafkan, merelakan, memberikan separuh mas kawin, bahkan seluruh mas kawin, sekalipun istrimu itu dicerai belum disentuh, tapi kamu sudah menetapkan mas kawinnya, itu jauh lebih baik. Bahkan diperkuat lagi nih oleh Allah, wala tansawu, dan janganlah kalian itu melupakan apa al-fadla, keutamaan, bainakum, di antara kalian. Apa jangan melupakan keutamaan? Jangan melupakan tetap menjalin hubungan persaudaraan. Jangan melupakan tetap menjalin hubungan ini kekeluargaan, hubungan kasih sayang gitu, Pak. Tetap itu hubungan-hubungan itu jangan dilupakan itu. Karena itu sesuatu yang utama. Kan menjalin persaudaraan itu keutamaan, menjalin kekeluargaan keutamaan, menjalin kasih sayang itu keutamaan. Sekalipun hubungan suami istri sudah putus. Kan sekarang banyak orang itu cerai itu ujungnya permusuhan kan gitu, Pak ya. Ujungnya permusuhan. Bahkan satu sama lain saling menghujat, saling menggugat. Ya, kalaupun tidak ini Pak ya, mestinya kalaupun tidak hubungannya tidak baik seperti semula, paling tidak jangan terjadi permusuhan lah, paling tidak begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, bima terhadap apa, ta'maluna yang kalian kerjakan, basir, itu maha melihat. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan hukum iddah itu, Pak, kan gitu ya. Ini kan kalau bicara nikah itu bicara di dalamnya iddah. Nah, bagi wanita-wanita yang dicerai sebelum disentuh, eta lebar pisan Pak, dikawin tapi tidak disentuh gitu ya. Wanita-wanita yang dicerai sebelum disentuh itu tidak ada masa iddahnya, Pak. Tidak ada masa iddahnya. Ini bisa kita lihat umpamanya nih, sebentar aja. Dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat keberapa tuh banyak. Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 nih, Pak nih. Halaman 424. Halaman 424. Nah, ini biar agak sedikit tuntas pemahamannya. Al-Ahzab ayat 49 halaman 424. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza, apabila nakahtum, kalian menikahi, al-mu'minat, perempuan-perempuan mukminat, tsumma, kemudian tolaktumuhunna, kalian menceraikan mereka, min qabli, sebelum ang tamassuhunna, menyentuhnya, kalian menceraikannya sebelum menyentuhnya. Famalakum, maka tidak ada bagi kalian, famalakum alaihinna, maka tidak ada kewajiban bagi perempuan-perempuan yang dicerai sebelum disentuh itu,
min iddatin ta'tadunaha. Tidak ada iddah, Pak. Jadi secara hukum Islam, wanita yang dicerai sebelum dicampuri, sebelum digauli, itu tidak ada iddah. Dicerai hari ini, secara hukum besok boleh menikah lagi kalau belum dicampuri. Cuman barangkali perlu mempertimbangkan secara adat saja. Kenapa perlu mempertimbangkan secara adat? Kan perlu juga kita menjalin hubungan baik. Oh, si eta teh paingan teuing dicerai gitu ta. Nah, sabab si eta na bangor. Naon buktina bangor? Kamari dicerai ayeuna geus kawin deui gitu ta. Itu untuk menjaga itu saja, Pak. Tapi secara hukum Islam boleh dicerai hari ini besok nikah. Itu secara hukum. Nah, di sini pun dikatakan pamati'uhunna, berikanlah mereka hadiah. Wasarrihuhunna, dan pisahkanlah mereka, ceraikanlah mereka sarahan jamila, dengan perceraian yang indah, yang elok. Nah, perlu saya katakan juga kalau bicara iddah itu kan masa menunggu, Pak. Sebetulnya hukum asal iddah itu aturan untuk wanita yang dicerai. Sebetulnya, makanya kalau bicara iddah itu tidak ada kaitan sebetulnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki mencerai hari ini, besok bisa kawin lagi. Eta ngeunah lalaki didinya, Pak. Cerai sekarang jam 7 pagi, asar boleh nikah lagi. Itu laki-laki. Sekalipun cerai bukan karena meninggal, sekalipun cerainya itu cerai talak raj'ah. Nah, cuman ada pengecualian, Pak nih. Walaupun iddah itu hukumnya awalnya berkaitan dengan perempuan, ada pengecualian. Ini menurut kesepakatan ulama ini. Kalau Bapak baca dalam fikih 4 madhab atau baca dalam fikih al-Islam wa adillatu, itu karya Wahbah Zuhaili. Sekalipun iddah itu hukum asalnya untuk perempuan, tetapi ulama menetapkan ada masa iddah untuk laki-laki dengan 2 alasan, Pak. Dengan dua alasannya. Satu, bagi laki-laki yang melakukan talak raj'i, talak 1 dan talak 2. Lalu si laki-laki itu ingin menikahi perempuan yang dilarang dinikahi dalam satu pernikahan. Itu harus menunggu itu, Pak. Umpamanya Bapak nih mengawini anak si A, anak pertama si A. Si A ini punya anak 2, anak perempuan 2. Adi lanceuk ta, anak perempuan ta. Mimiti yang pertama dinikahinya itu kakaknya dinikahi. Kan tidak boleh menikahi adiknya, Pak. Tidak boleh menikahi adik dan kakak berbarengan. Pertama dia dinikahi kakaknya, lalu dicerai. Nah, karena si suami ini ingin menikahi adiknya, maka para Islam, ulama berpendapat, bahkan bersepakat, si suami ini harus menunggu masa iddah si kakaknya ini. Jangan dulu menikahi adiknya sebelum kakaknya habis masa iddah. Itu jangankan menurut ini ya, jangankan menurut Islam, menurut adat kan teu pantes oge. Si eta si bapak eta cenah kamari ngawin lanceukna cenah, isukna geus ngawin adikna cenah gitu ta, Pak. Jadi harus menunggu masa iddah itu. Boleh kan turun ranjang, kalau istilah Sunda kan namanya turun ranjang gitu, Pak ya. Tapi harus dicerai dulu. Nah, para ulama mengatakan itu lalui masa iddahnya. Walaupun tadi masa iddah itu untuk perempuan asalnya itu. Kenapa? Karena kan tidak boleh menikahi perempuan dalam satu pernikahan itu. Menikahi perempuan yang dilarang dalam satu pernikahan.
Tapi kalau seandainya sekarang menikahi anak perempuan si A, besoknya menikahi anak perempuan si B, walaupun tetanggaan nggak apa-apa itu Pak. Yang tidak boleh itu kan saudara itu. Yang kedua nih Pak, ulama menganjurkan suami menunggu masa iddah itu kalau suami itu poligami. Umpamanya ada di antara bapak yang punya istri 4, ayat itu punya istri 4, lalu dia ingin menikah lagi yang kelima nih, kan temenang Pak, punya istri 5 kan nggak boleh, batas maksimalnya 4. Kemudian dicerai salah satu suami istri yang 4 itu dicerai 1, cerai Pak. Nah sebelum dia itu menikah dengan istrinya yang kelima, itu ulama menganjurkan untuk menunggu masa iddah istri yang dicerai. Setelah menunggu habis masa iddahnya baru kembali baru menikah dengan istri yang kelima. Tetap jumlahnya jadi 4 kan, yang nuhinya dicerai itu. Nah itu 2 keadaan itulah yang diatur oleh ulama berkaitan dengan perlu menunggunya seorang suami ketika dia itu ingin menikah lagi dengan orang lain. Nah itu disebutnya bukan iddah, tapi ya ada istilahnya, itu disebut al-mani as-syar'i. Itu larangan yang diatur dalam syariat. Iddah itu kan masa menunggu di mana si istri dilarang menikah dengan laki-laki lain, itu iddah kan Pak. Sama al-mani as-syar'i pun adalah larangan suami menikah dengan perempuan lain itu. Satu, kalau dia menikah dengan perempuan yang dilarang disatukan, dikumpulkan dalam satu pernikahan. Adik dan kakak tidak boleh dinikah bersama-sama. Yang kedua, kalau dia ingin menikah yang kelima kalinya, poligami itu yang kelima, itu diceraikan 1 lalu ditunggu masa iddahnya habis baru menikah yang kelima kalinya. Nah itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya makanya ulama juga enggak memberikan hukum secara pasti, cuma gitu ya, ulama menganjurkan masa iddahnya itu masa iddah sesuai dengan perempuan yang dicerai. Sekarang kalau perempuan yang dicerainya itu perempuan menopause berarti 3 bulan. Kalau perempuan yang dicerainya itu adalah perempuan yang subur berarti salah satu kuru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.